Halo semua, selamat bertemu lagi di Reja Aja. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari sebuah anime berjudul Wa Akaru Sports Criminal Killers. Pertama kita diperkenalkan oleh tokoh utama kita yang bernama Konomo Kagara, yang baru saja pindah ke sekolah barunya dan sedang mencari klub yang dia ingin masuki. Setelah keliling sekolahan, dia menemukan tempat pelatihan dari klub panjat tebing dan dia bertemu dengan seorang gadis bernama Jun Uhara, salah satu anggota dari klub panjat tebing. Konomi yang melihat tempat pelatihan dari klub panjat tebing tertarik untuk mencoba. Lalu dia diajak oleh Jun untuk mencoba, ya, tapi beberapa kali dia gagal dalam untuk memanjat tebing. Walaupun telah beberapa kali gagal, tapi jiwa dari seorang gamersnya membuat dia membuat taktik untuk memanjat dinding tersebut. Setelah itu Konomi mencoba memanjat dinding dan dia ingin memanjat dinding lagi, namun dia bertemu dengan anggota dari klub panjat tebing lainnya, yang tidak lain ada ketuanya yang bernama Yusuba dan Naka Suyuhara. Setelah itu Konomi ditantang oleh Jun untuk bermain panjat tebing, dan jika Konomi menang, dia bisa masuk klub ini. Dan pertandingan diawali oleh Konomi, dan setelah itu baru Jun, dan kita dibawa flashback ke masa lalu Jun yang selalu berhati dengan keras sejak kecil. Namun di sisi lain kita flashback di masa lalu Konomi yang sangat kelam, sebagai gamer yang nilai sekolahnya sangat anjlok, dan karena itu dia tidak bisa masuk sekolah yang dia inginkan, karena itu nilainya, sehingga dia bersungguh-sungguh untuk masuk klub panjat tebing, dan akhirnya dia menggunakan insting gamersnya untuk berusaha menang. Namun bagaimanapun dia itu adalah seorang pemula dari klub panjat tebing ini, tapi akhirnya dia kalah. Namun walaupun dia kalah dari Jun, namun Jun membolehkan Konomi untuk masuk klub panjat tebing. Di sisi lain, Sayu menanyakan mengapa baru pertama kali
panjat tebing, tapi keahliannya sangat hebat, dan dia mengatakan jika dirinya seorang gamer yang kecanduan. Akhirnya Konami diterima di dalam grup panjat tebing. Konami berhasil masuk dalam klub olahraga panjat tebing. Konami dan lainnya mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen di nasional di suatu tempat, dan mereka setuju. Dan keesokan harinya Konami bertemu dengan seseorang yang bernama Chainari Iwamin. Setelah bertemu Chainari, Konami memutus rasa tegang. Dengan gitu setelah itu dia merasa tegang lagi karena dibebani pikiran dari timnya, dan setelah itu dia melihat pertandingan yang dilakukan oleh teman setimnya dari satu sampai yang lain. Namun di sisi lain dia hampir berhasil mencapai titik akhir. Namun di tengah jalan untuk mengambil titik yang bagus, tapi dia gagal. Melihat Konami yang telah terpuruk, Jun menyemangatinya dan memberi semangat padanya untuk kembali bersemangat, dan dia mengajari Konami cara memanjat tebing dengan teknik lain. Dan begitu Konami kembali bersemangat. Lalu kita diperkenalkan kembali dengan tokoh lain bernama Akane Ahimura. Tapi di sini sayang sekali Akane gagal dalam pendakian. Namun di sisi lain Akane mengira jika Konami tidak bisa mencapai titik terakhir yang dia daki. Tapi di sisi lain dia tidak mengetahui jika Konami telah dilatih oleh Jun, walaupun hanya sebentar, tapi dia berhasil melakukan apa yang diajarkan oleh Jun. Walaupun Konami adalah seorang pemula, dia berhasil melewati Akane dan berhasil melewati titik di mana Akane terjatuh. Walaupun Konami telah dilatih oleh Jun, namun di saat-saat terakhir dia gagal untuk memegangnya, sehingga dia tidak berhasil mengikuti jejak dua temannya yang lain, tiga teman yang lain untuk semifinal. Walaupun Konami kalah, dia tetap diberikan semangat untuk tetap melanjutkan pertandingan berikutnya dan bertemu dengan lawan-lawan yang lebih kuat lagi daripada lawan-lawan yang barusan dia kalahkan. Setelah kejuaraan sebelumnya,
mereka ada ekonomi kalah. Namun setelah itu dia berlatih dengan teman-temannya untuk dan berlatih sangat keras sehingga dia selalu saja dikatai gemuk karena baru pertama kalinya dan latihannya sangat keras. Di sisi lain, Konami dan Jun selalu berbicara di atap gedung sembari makan siang di waktu istirahat. Akhirnya setelah beberapa latihan, mereka memutuskan untuk kembali berlatih di tebing yang sesungguhnya. Setelah bersepakat untuk bertemu di tebing, Konami bertemu dengan seorang gadis yang bernama Kiguku Goto. Setelah bertemu dengan gadis itu, Konami dianggap sebagai guru karena telah mengajari gadis itu bermain game puzzle, sehingga gadis itu memanggil Konami sebagai seorang guru untuk bermain game. Setelah itu dia baru sadar jika dia telah terlambat bertemu di tempat dia berjanjian dengan teman-temannya, dan akhirnya mereka berangkat untuk ke tebing. Setelah sampai di tempat tujuannya, mereka bertemu dengan seorang ahli tebing yang bernama Josukuto. Dia adalah salah satu ahli panjat tebing, dan di sini juga Kikoku diketahui jika anak dari Shikoto. Ya, Konami yang telah cinta pada olahraga panjat tebing dengan gaya biasanya, yaitu dengan gaya analisa tempat dan memperlihatkan kepada Kikuro bagaimana cara memanjat tebing sesuai dengan gayanya sendiri, yaitu sebagai seorang gamers. Di sisi lain, Konami juga merasa takut jika jatuh dari tebing yang sesungguhnya. Konami jatuh, dia berusaha melihat teman-temannya yang berusaha keras untuk memanjat tebing itu, walaupun dia gagal. Namun di sisi lain, Kikuro sangat ahli dan sangat mahir dalam memanjat tebing, lebih baik daripada Konami, sehingga Konami merasa kalah. Nah, melihat gimana cara Kikuko memanjat sebuah tebing, dia ingin sekali belajar. Ya, di sini dia mengetahui jika Kikuko juga suka melakukan panjat tebing untuk setara dengan ayahnya yang hebat. Namun setelah mendengar cerita dari Kikuko, Konami lalu berjuang keras untuk bisa memanjat tebing dengan sangat keras sekali, sehingga dia tetap gagal, tapi keinginannya untuk memanjat tebing tidak berat. Setelah itu mereka berlatih kembali di tempat latihan, dan Konami
semakin bersemangat setelah latihan di tebing dengan teman-temannya, sehingga dia ingin berjuang lebih keras lagi daripada sebelumnya. Latihan keras dengan sahabat-sahabatnya, dia kembali ke tebing itu dan bertemu dengan Kikoku dan ayahnya, dan Kikoku mengatakan hal yang sama pada Konomi. Di saat Konomi berjuang untuk memanjat tebing namun gagal, dan saat ini dia mengingat kembali perjuangannya dengan teman-temannya dari awal sampai akhir sampai sekarang, dan walaupun merasa sakit, dia masih percaya jika dia masih bisa melakukan panjat tebing ini, sehingga dia berhasil sampai puncak. Memanjat tebing itu, dia bertemu dengan Kikuko dan dia ngobrol sebentar dengan Kikuko, dan meminta dia untuk datang di pertandingan kejuaraan minggu depan. Mereka melakukan latihan yang cukup dan latihan yang sangat hebat. Sekarang mereka waktunya untuk memberi alat-alat untuk panjat tebing, dan di sini mereka bertemu dengan Asuka Fujimura, bekerja di tempat peralatan olahraga panjat tebing, dan semua anggota tim beberapa anggota tim telah mengetahui siapa dia. Asuka mengetes brand sepatu dan jenis sepatu tebing yang cocok untuk Konomi, dan dia memilih sepatu dengan model pas untuk Konomi, dan Konomi pun mencoba untuk menggunakan sepatu yang dihancurkan oleh Asuka tadi. Setelah mencoba beberapa tinggi, Konomi sangat menyukai jenis dan ukuran sepatu yang dipilihkan oleh Asuka dan merasa sangat ingin bersemangat lagi untuk memanjat tebing. Di sisi lain, kita diperkenalkan pemanjat tebing dari sekolah lain bernama Rina Samurai. Selain Rina, kita diperkenalkan lagi temannya bernama Matsumi Fujita. Jai Jusu, Pak Jusu nyukur kumis cak amat. Gue nyukur kumis sama jenggot nambah jelek amat. Dari sisi Konomi, mereka sedang bersiap-siap untuk, dan saat mereka melihat Jusu sangat tampan dan berkarismatik dan diledeki untuk menikah dengan ayahnya sama si anaknya itu, dan mereka bertemu lagi dengan itu. Mereka bertemu dengan Akane dan salah satu dari teman kelompoknya yang bernama Kaoru Nijima. Kita bertemu dengan kelompok-kelompok dari sekolah lain, dan beberapa orang telah pernah kita katakan, dan di sini kita bertemu kembali dengan Shinari dan beberapa anggota dari klub
panjat tebing sekolahnya bernama Ciku Sekumagai dan Maruno 1. Nyari menekan semua kelompok dari ekonomi, namun dia juga bertemu dengan Matsumi dan teman-temannya. Mereka bertiga dari ketua dari kelompok ini saling menatap. Beberapa kali bertemu dengan beberapa musuh. Sekarang mereka siap untuk bertanding dalam kejuaraan ini, dan mereka siap bertanding dengan lawan-lawan, dan kita bertemu dengan Hifumi Benibana dan Ani Kurusu. Sisi lain, di ekonomi bertemu dengan seorang bernama Korea Ooba. Korea ternyata ada teman ekonomi saat di les balet, dan dia juga mengagumi ekonomi saat les balet. Di sini juga kita diperkenalkan jika Sayu dan Toka adalah teman sejak sekolah menengah pertama atau SMA atau SMP. Di sini juga kita diperlihatkan jika mereka menjadi seorang pemain populer karena Sayu yang dilihat di waktu SMP flashback banyak tandingan dari para pemain, dan semua berjuang lolos, dan saya pun berhasil lolos. Namun ada beberapa dari peserta yang gagal dalam aksi panjat tebingnya. Sekarang giliran utama yang telah mendapat keuntungan dari teman-temannya, sehingga dia berhasil untuk mengangkat sampai masuk dalam semifinal. Nomor berhasil memasuki babak semifinal, namun di sisi lain dia gagal dalam babak dalam kategori kembali dengan gaya-gaya dari seperti ini sangat dan kayak yang lainnya sangat gerakan lainnya sangat memukau hati di saat pesertanya berhasil lulus dalam perlombaan kali ini. Ternyata ekonomi termasuk dalam peringkat ke-20. Toka yang tidak berhasil memasuki babak semifinal dihibur oleh Sayu, karena dulu Sayu lah
membuat Nonoka ingin melakukan panjat tebing. Nonoka yang gagal dalam seleksi semifinal, sekarang dia menjadi pemberi semangat untuk timnya. Otsuka pun datang dalam pertandingan kali ini. Dia tidak percaya jika Konomi akan bisa melewati panjat tebing ini, karena dia baru bermain panjat tebing dalam beberapa bulan, tapi dia terkejut saat Konomi berhasil melakukannya. Dia berpikir Konomi itu anak baru, kenapa bisa melakukannya. Ini juga kita diperlihatkan kembali teknik Konomi yang sangat bagus, yaitu teknik refleksian dalam mengimajinasikan panjat tebing itu sebagai puzzle. Di sini kita diperlihatkan masa lalu Jun susah mendapatkan teman di masa sekolah menengah pertama atau SMP. Jun merasa jika dia sangat lemah dibanding teman-temannya yang sekarang ada Konomi yang baru beberapa bulan bermain di klub panjat tebing dan keahliannya lebih daripada Jun, membuat Jun merasa iri pada Konomi. Namun Konomi tidak berhasil manjat tebing sesuai dengan prediksinya. Karena itu dia merasa gagal dalam memanjat tebing dan terpuruk. Jun yang melihat perjuangan Konomi, seakan-akan dia lebih lemah daripada Konomi, padahal dia dan Konomi lebih lama dia dalam kutip untuk memanjat tebing. Namun di sisi lain dia gagal dan terus gagal. Karena kegagalannya kali ini, dia gagal dalam Indonesia dan terpuruk di saat sangat terpuruk sekali. Di sisi lain saya yang sedang cedera ingin melanjutkan pertandingannya saat ini walaupun tangannya sedang cedera. Setelah disemangati oleh teman-temannya dan para penonton, Sayu kembali bersemangat dan dia berhasil melewati babak ini dengan di bawah Konomi, di atas Konomi. Setelah pertandingan Sayu berakhir, Konomi mencari Jun namun tidak bertemu, dan pembacaan pemenang dari kompetisi hari itu, Sayu di atas, Konomi pas. Di sisi lain, setelah kejuaraan itu langsung di semifinalnya ternyata Sayu dan Konomi gagal
untuk membawa pulang kejuaraan dan kemenangan dalam kejuaraan ini. Ekonomi lalu merasa sangat menyesal karena bisa-bisanya dia gagal dalam panjat tebing dan membuat orang-orang yang telah menyemangatinya sangat kecewa. Namun di sini Konami masih bersemangat, dan saat mereka selesai dalam pertandingan itu, mereka Konami mencari Jun. Ternyata Jun cuti dalam permainan panjat tebing. Di sini Konami merasa bersalah karena sebelumnya dia tidak merasakan jika Jun sedang dalam masa keputusasaan. Namun di sini Sayo menyuruh mereka untuk berlatih lagi untuk membawa kembali Jun ke klub. Mereka memutuskan setelah pertandingan untuk melatih diri mereka dan mencari tahu mengapa Jun berhenti sementara dari klub panjat tebing. Di saat dia bertemu dengan Jun, Mi dijauhi oleh Jun sehingga Konami merasa bersalah kepada Jun. Kita diperlihatkan Jun dan Akane yang bekerja pada waktu di sebuah tempat seperti tempat pelatihan, tempat les atau tempat pelatihan untuk melatih para anak-anak kecil. Dan di sini semua anak-anak kecil ingin melihat Jun untuk melakukan panjat tebing. Jun yang merasa percaya dirinya kurang, dia pergi dari tempat itu dan bertemu dengan Konami secara tidak sengaja, dan Konami mengajak Jun untuk berbicara empat mata dengannya sehingga dia bisa ngobrol dengan santai dengan Jun. Jun yang telah bertemu Konami merasa kembali merosot, tapi Akane menyemangatinya untuk tetap memanjat tebing sehingga Jun bisa bersemangat lagi dalam memanjat tebing dan mengingat masa lalunya yang sangat ingin melihat pertama kali sebuah tempat untuk panjat tebing. Setelah Jun diomong atau dikasih tahu tentang sesuatu diomongi oleh aku kemarin, Jun telah kembali seperti biasa dan kembali belum makan siang bersama sama Konami di atap sekolah, dan kembali lagi dalam ekskul panjat tebing, dan dia kembali seperti sebelumnya untuk melatih Konami agar bisa lebih ahli dalam memanjat tebing. Jun melatih Konami dengan sungguh-sungguh dan
dengan kerja keras Konomi berhasil menampilkan pelatihan dari Jun. Konomi dan Jun akhirnya berlatih untuk kejuaraan selanjutnya, dan mereka di tempat pelatihan mereka bertemu beberapa pemain yang pernah mereka temui di pertandingan sebelumnya, dan mereka bertemu dengan seorang pelatih yang tidak dan lain adalah seorang pembawa berita olahraga yang sering kita temui di anime ini. Di sini Konomi dan lainnya melihat Sayo memanjat tebing, tapi Konoko melarang Sayo untuk memanjat tebing lagi karena Sayo terluka yang diakibatkan pertandingan sebelumnya. Sayo merasa jika dirinya sebagai ketua dari klub panjat tebing seperti tidak berguna karena dia kalah. Namun di sisi lain Nonoka menghiburnya karena sebelumnya Sayo yang telah menghibur Nonoka, sekarang giliran Nonoka yang menghibur Sayo. Setelah perdebatan, akhirnya Sayo tidak ikut dalam pertandingan berikut. Jadi yang ikut dalam pertandingan kali ini ada Konomi, Jun, Nonoka untuk berpartisipasi di perlombaan kali ini. Lalu kita diperlihatkan Ani yang sepertinya gugup setelah tahu gimana Konomi sekarang, dan kita berpindah ke tempat Konomi. Konomi akan bertanding dengan Ani, dan dia mengingat apa yang Jun katakan padanya. Kali ini kita melihat gimana kecepatan dari seorang ahli panjat tebing, dan apakah Konomi bisa mengalahkannya. Namun ternyata Konomi gagal untuk mengalahkan Ani karena dia lebih cepat daripada Konomi. Lalu di babak selanjutnya ada beberapa peserta, dan sangat banyak peserta yang gugur di dinding kali ini, dan banyak juga yang gugur. Gugur juga, dan kali ini giliran mereka bertiga, yaitu Jun, Nanako, dan Konomi, yang diawali oleh Jun. Apakah kali ini Jun akan berhasil atau tidak? Kita lihat. Jun pun merasa bisa melakukan semuanya karena mengingat semua orang yang telah mendukungnya dan membuat dia bersemangat, kecuali dia mengingat aku. Giliran aku yang gimana latihan Sayo kepadanya, sehingga kali ini Nanako bisa mencapai tingkat ini dan mencapai di mana tempat Jun tadi terjatuh. Apakah Nanako bisa mencapai tingkat selanjutnya? Dan di sini Jun pun melihatnya dan mendukungnya lebih. Namun apa yang terjadi?
Ya, anakku akhirnya gagal, dan kali ini giliran Konomi. Ya, Konomi pun mulai memanjat, dan Konomi mulai mengingat gimana dia dilatih dan didukung oleh teman-temannya sehingga dia bisa sampai di tempat ini. Gagal, jatuh, dan jatuh bangunnya dia, dukungan dari Jun, Nanako, dan tentu saja dari teman-temannya yang lain, sehingga dia sampai di mana tadi Nanako terjatuh tadi. Dan usaha Konomi yang begitu keras dan begitu keras, dan sehingga dia membuat semua penonton dan para pemain lainnya berharap cemas, dan akhirnya dia berhasil mencapai tempat terakhir atau stage yang tertinggi. Konomi berhasil melakukan tebing itu. Konomi gagal dalam kejuaraan ini dan dia juara kedua. Sekian video dari saya, dan akhir kata bye bye guys, dan saya akan lanjutkan dalam episode di anime selanjutnya. Bye bye.